Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan mengulas tentang film Hollywood yang menghina Indonesia. Gak cuma menghina Islam saja, ada juga beberapa film Hollywood yang dianggap telah menghina Indonesia. Dibuat dengan tujuan untuk memberikan hiburan bagi penontonnya. Ternyata ada beberapa film yang justru menyelipkan unsur penghinaan sehingga memicu kemarahan sebagian orang. Bahkan, gak jarang penghinaan tersebut ditujukan kepada sebuah negara tertentu, termasuk Indonesia. Hal itulah yang terjadi pada beberapa film Hollywood yang bakal Jaka bahas kali ini, geng. Penasaran mau tahu apa saja film-film Hollywood yang dianggap menghina Indonesia? Entah sengaja ataupun tidak, yang jelas film-film Hollywood berikut ini tertangkap basah menyelipkan unsur penghinaan kepada negara Indonesia di dalamnya. Satu In Gottes Hand 1998. Dirilis pada tahun 1998 silam. Film In Gottes Hand bercerita tentang 3 peselancar muda yang pergi bertualang ke sejumlah pantai untuk mencari ombak yang sempurna. Beberapa negara yang terkenal dengan pantainya pun sudah mereka datangi mulai dari Madagaskar, Meksiko, Hawaii, hingga Indonesia, Bali. Sayangnya saat mereka pergi mengunjungi Bali, ketiganya justru ditangkap polisi. Sampai di sini semuanya masih terlihat baik-baik saja, hingga sampai di suatu momen ketika ketiganya menyuap polisi agar membebaskan mereka. Mereka menyuap polisi dengan cara memberikan uang saat bersalaman. Hal ini pun lantas memicu kemarahan sebagian masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, aksi suap-menyuap seperti yang terjadi di film In Gottes Hand ini memang sangat lazim terjadi di negara Indonesia. Dua Looking for Jackie 2009. Diperankan oleh aktor laga ternama, film Looking for Jackie bercerita tentang seorang anak bernama Sang Yishan. Ia sangat mengidolkan sosok Jackie Chan dan berniat untuk bertemu dengan idolanya tersebut. Sang Yishan sendiri diceritakan sebagai seorang anak Indonesia keturunan Cina. Hal ini tentunya membuat masyarakat Indonesia bangga karena akhirnya ada tokoh asal Indonesia yang tampil di film produksi asing tersebut. Sayangnya, anak Indonesia di film ini justru digambarkan sebagai sosok yang memiliki sifat buruk sehingga tak patut ditiru. Sang Yishan seringkali melanggar aturan seperti misalnya menerobos satpam, kabur dari rumah, dan sebagainya. Hal tersebut secara nggak langsung dianggap telah memberikan pencitraan buruk bagi anak-anak Indonesia. Tiga Lethal Weapon 4 1998. Merupakan sequel dari seri sebelumnya, Lethal Weapon 4 merupakan film yang mengisahkan tentang sepasang detektif bernama Martin Riggs, Mel Gibson, dan Roger Murtaugh, Danny Glover. Keduanya dihadapkan pada kasus penyelundupan imigran gelap yang diorganisir oleh seorang geng mafia Hong Kong di bawah pimpinan Wah Sing Koo, Jet Li. Para imigran gelap tersebut diselundupkan dengan menggunakan kapal yang diatasnamakan sebuah perusahaan di Indonesia. Sayangnya, film bergenre action ini dianggap telah menghina Indonesia saat adegan Murtaugh kesal dan mengatakan bahwa kapal bodoh tersebut dibuat oleh orang dari Indonesia. Hal ini tentu saja membuat banyak masyarakat Indonesia merasa kesal karena seolah-olah mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara yang buruk. 4 The Sweet Testing 2002. Mengusung genre komedi romantis. Film The Sweet Testing bercerita tentang seorang perempuan bernama Christina Walters, Cameron Diaz. Ia dipaksa mendidik dirinya sendiri untuk merayu lawan jenisnya. Meskipun memiliki tampang cantik, tapi dalam film ini, Cameron Diaz digambarkan sebagai perempuan bermulut sampah. Bahkan, di sebuah adegan Diaz dengan entengnya mengatakan, "Kalian ini bikin kacau saja seperti Indonesia." Gak hanya itu saja, dalam adegan yang berbeda, pemain lain mengatakan, "This place is a mess like Indonesia," saat dirinya melihat apartemen miliknya berantakan.
Oleh karena itulah, gak mengherankan kalau film sesuai testing dianggap telah menghina Indonesia. Selain itu, film ini juga banyak menampilkan adegan dewasa, sehingga nggak cocok untuk ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Gearbox 2017. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, Gearbox merupakan salah satu TV series yang ditayangkan di platform Netflix pada tahun 2017 silam. Serial ini sempat heboh dibicarakan oleh publik karena dianggap telah menghina negara Indonesia dalam sebuah dialog yang diucapkan oleh pemainnya. Dalam dialog tersebut, sang tokoh mengatakan bahwa dirinya muak selalu dicurigai karena memiliki wajah yang mirip dengan orang Indonesia. Hal itu dia ucapkan saat dirinya dikejar-kejar oleh seorang petugas keamanan sebuah toko buku karena disangka telah mencuri. Oleh karena itulah serial TV ini kemudian dianggap telah menghina Indonesia. The Year of Living Dangerously 1982. The Year of Living Dangerously merupakan film drama romantis, menceritakan kisah wartawan Australia yang ditugaskan untuk meliput situasi di Jakarta pada tahun 1965. Saat itu, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sedang mengalami krisis politik dan ekonomi yang menyebabkan situasi Jakarta digambarkan sangat kacau dan banyak rakyatnya yang kelaparan. Menariknya, proses syuting film ini sendiri dilaksanakan di Filipina, karena nggak mendapatkan izin untuk syuting di Jakarta. Film ini kemudian dianggap telah menghina Indonesia karena secara eksplisit menampilkan gambaran yang menerangkan bahwa Indonesia adalah negara yang penuh konflik dan kacau. The Silence of the Lambs 1991. Telah meraih beberapa penghargaan dalam ajang Academy Award, siapa sangka kalau film The Silence of the Lambs juga dianggap telah menghina negara Indonesia, loh. Film yang diadaptasi dari novel karya Thomas Harris ini bercerita tentang Dr. Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, yang merupakan seorang psikiater, pembunuh jenius, dan juga seorang kanibal. Entah memiliki makna positif atau negatif, namun dalam sebuah adegan terdapat tulisan Made in Indonesia di sweater seseorang yang diculik oleh Dr. Hannibal. Hal itu pun lantas dianggap sebagai penghinaan terhadap negara Indonesia oleh sebagian orang. Nah, itulah tadi beberapa film Hollywood yang dianggap telah menghina negara Indonesia lewat dialog-dialog yang diucapkan oleh para tokoh pemainnya. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.